Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini nggak niat menjatuhkan ya, tapi menyadarkan. Dan jelasnya bakal banyak yang nggak suka. Saya hanya menyampaikan fakta, pasti ada yang pro dan kontra. Hal biasa dalam kehidupan kita. Halah, malah berpantun ria. Nah, kira-kira nih, VGA apa aja coba yang harganya berasa dewa, tapi punya performa yang tergolong payah dan teknologi yang setengah udah tua. Sebelum kita sebelum kita lanjutkan, ada baiknya yang belum pencet tombol subscribe, pencet dulu. Biar saya semakin bahagia dan semangat konten tiap harinya. Oke, sekali lagi nih ya, tujuan membuat video ini biar yang membeli nggak kecewa dan yang menjual juga nggak semena-mena dalam artian soal harga. Kalau harganya berimbang dengan performa yang diberikan, so ini bukanlah soal ujian, bukan masalah. Tapi terkadang harga yang dijual tersebut nggak sesuai dari segi kemampuan dan juga dukungan teknologi. Udah kinerja pas-pasan, teknologi udah mulai ketinggalan, harganya kelewat edan, kan bikin geram. Tapi bos, itu kan hak mereka, mau jual berapa? Bener banget bro, itu adalah hak mereka sebagai penjual. Dan kita punya hak yang sama untuk mengingatkan dan menyadarkan, baik ke penjual ataupun ke pembeli, walaupun nggak suka tentunya. Nvidia GTX 750 Ti. Kaget nggak? Nggak kaget kan? Rata-rata orang tahu betul GPU tipe ini. Bahkan masih banyak juga orang yang mengagumkan kemampuan gaming GTX 750 Ti. Gak salah juga, karena memang kemampuannya masih di atas AMD Radeon RX 550 ataupun juga Nvidia GT 1030. Tapi masalahnya teknologi VGA ini mulai ditinggalkan. Sebagian game udah nggak bisa running lagi nih. Ayo, berapa coba pasaran VGA 1 ini? 500.000 bos. Wih, itu sih kemurahan. 800.000. Dikit lagi. 1 juta bos. Nah, itu dia. Harga pasaran bekasnya masih cukup tinggi nih, di angka 1 juta rupiah. Bahkan ada yang menjual lebih tinggi lagi. Widih, nih VGA apa nggak punya kemaluan ya? Malu maksudnya. Sama saudaranya sendiri coba. Macam Nvidia GTX 950 yang bekasnya di bawah 1 juta. Atau saudara satunya lagi nih, Nvidia GTX 1050 yang harga bekasnya di kisaran 1 juta. Bahkan ada yang di bawah 1 juta. Tapi bos, 750 Ti non-pin power. Lah, lu kira Nvidia GTX 1050 pakai power tambahan? Kagak bro, lebih irit, teknologi lebih baru. Tapi ya kok mahalan GTX 750 Ti. Kecuali nih, Nvidia GTX 950 rada susah dijual karena pakai power pin tambahan. Jadi harusnya sadar dong, Nvidia 750 Ti, hari udah sore, bentar lagi gelap. Nah, dari AMD sendiri ada AMD Radeon RX 560 nih yang versi 4GB, rival utama dari Nvidia GTX 950. Kalau kalian beruntung, kalian dapat harga VGA ini di rentang 700 hingga 800 ribu rupiah. Ya paling mahal kisaran 1 juta rupiah ya. Menang mana bos, RX 560 sama 750 Ti? Ya menang RX 560 kemana-mana bro. Masa ya dibandingkan dengan VGA tua? Ayo. Nvidia GTX 1050 Ti. Kok ini malah masuk bos? Salahnya apa bos? Apa ya? Nggak masuk akal sih sebenarnya. VGA 1 ini punya rival yang jauh lebih kenceng tapi harganya mirip-mirip. Coba deh kalian hunting Nvidia GTX 1050 Ti. Rata-rata mereka menjual VGA ini di angka 1,4 sampai 1,6 juta rupiah. Di rentang harga segini, kalian bisa dapat VGA yang punya kemampuan jauh lebih baik. RX 570 bos. Ya bener sih, murah itu mah. Tapi kan butuh power tambahan dan juga VGA seniornya mining. Dari awal booming tahun 2017 yang lalu, terus dipakai lagi di tahun 2020 yang lalu. Jadi bener-bener totalitas nih VGA bekas mining. Jadi apa bos? Apalagi nih kalau bukan saudaranya sendiri, Nvidia GTX 1650 4GB DDR5 atau yang DDR6. Udah irit daya tapi punya performa jauh lebih baik dibandingkan Nvidia GTX 1050 Ti. Bahkan di harga yang sama, ada orang yang menjual Nvidia GTX 1650 Super. Widih, apa nggak menggiurkan? Cuma sayangnya, Nvidia GTX 1650 Super itu butuh power pin tambahan 1x6 pin dari power supply. Selain saudara mudanya, di rentang harga yang sama, kalian bisa dapat Nvidia GTX 1060 6GB. Lagi-lagi, kalian wajib pakai power supply pure 400W dengan konektor 1x6 pin. Jadi jatuhnya nggak irit daya ya. So, saingan terberat dari VGA ini yang tanpa pin power dengan rentang harga yang sama, jelasnya adalah Nvidia GTX 1650 4GB DDR5 atau DDR6. Kalau dari kubu merah sih AMD Radeon RX 6400.
AMD Radeon R7 350 4GB DDR5. Gantian kubu merah dong, masa hijau terus, nggak adil rasanya kalau kita bahas kubu hijau terus. Nah di kubu merah sendiri ada juga VGA yang berasa dewa. Yap, AMD Radeon R7 350 jadi salah satu VGA yang berasa gagah. Harga bekas VGA ini mirip-mirip sama Nvidia GTX 750 Ti. Ya di kisaran 700 hingga 800 ribu rupiah. Padahal secara teknologi ya sama sih dengan Nvidia GTX 750 Ti. Support DirectX 12 dengan fitur level 11.1. Cuma kalau kemampuan jelas kalah telak nih dibandingkan Nvidia GTX 750 Ti. Bahkan kemampuan gamingnya masih menang VGA lawas ya dari AMD Radeon HD 5770 yang pernah saya siksa. Uji coba maksudnya. Nah lo gimana coba kemampuan gaming VGA 1 ini? Harga performanya nggak banget kan? Bisa dibilang kemampuannya setara dengan AMD Radeon HD 7750 yang termasuk VGA lawas juga. Kalau dari kubu hijau itu ada Nvidia GTX 260 untuk rivalnya. Kelebihan VGA ini cuma nggak butuh power pin tambahan, irit listrik, sama VRAM 4GB. Yang minimal ketika ada game yang wajib VRAM 4GB masih bisa running gamenya. Kemudian dibanding saudaranya HD series ataupun rivalnya Nvidia GTX 260, AMD Radeon R7 350 ini masih dapat dukungan driver terbaru dari AMD. Selebihnya ya nggak memuaskan banget ya. Untuk versi yang 2GB harga bekasnya lebih murah ya di angka Rp500.000. Harusnya ini untuk yang versi 4GB atau malah lebih murah lagi harusnya. AMD Radeon RX 460 4GB DDR5. Kubu merah lagi nih, tapi bukan logo banteng ya. Ayo, kenapa masuk dalam list? Padahal udah berbasis DirectX 12 dan VRAM lebih besar kalau dibandingkan Nvidia GTX 750 Ti. Karena harga VGA ini mahal. Emang berapa bos? Harga bekasnya sih rada nggak masuk akal ya untuk performa yang didapatkan. Sebagian orang masih pede jual VGA ini di angka Rp900.000, bahkan ada yang Rp1.000.000. Ada yang lebih Rp1.000.000. Widih, mahal amir. Kalau dibandingkan Nvidia GTX 750 Ti, jelas saya pilih ini ya. Tapi dengan rank harga tersebut, kalian udah tahu kan rival beratnya. Yap, di harga 900 ribuan ada pilihan yang jauh lebih baik nih, seperti Nvidia GTX 950, Nvidia GTX 1050, bahkan saudaranya sendiri yaitu AMD Radeon RX 560, RX 570, RX 580, dan RX King. Nggak masuk ya, itu motor. Selain harga yang nggak banget, rata-rata sih AMD Radeon RX 460 butuh power pin tambahan 1 kali 6 pin. Walaupun ada juga yang non pin power ya, tapi susah buat dapetinnya. Jadi AMD Radeon RX 460 termasuk golongan VGA boros listrik. Ya samaan sih dengan Nvidia GTX 950. Pantas berapa bos yang pantas? Kalau ngomongin harga yang pas buat tipe ini secara pribadi nih ya, harga yang masih masuk akal sih di angka 500 hingga 600 ribu rupiah. Dan itu pun harus yang non pin power biar banyak yang melirik. Sebenarnya cukup banyak VGA yang harganya overpriced. Tapi kalau mau dibikin dalam satu video bisa panjang banget nih video kayak kereta api. Tut, siapa hendak kentut. Alah, malah nyanyi lagi nih. Ya intinya sih saran saya kalian wajib cari-cari informasi mengenai VGA tersebut. Apakah termasuk layak harga yang diberikan dengan performa yang didapatkan, atau malah enggak sama sekali. Karena ada juga VGA yang performanya jauh lebih lemah dibandingkan di dalam video ini, tapi harganya cukup ngeri ya, atau malah berani. Nah bagi kalian yang mau nambahin VGA lainnya dengan detail yang lengkap, nanti saya buat pin di komentar saya, biar bisa tahu list VGA lainnya nih. Oke, sampai di sini aja dulu bahasan VGA gaming yang berasa dewa. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share.